Prediksi Real Madrid versus Celtic 3 November 2022. Real Madrid akan menjamu Celtic di Santiago Bernabeu pada matchday terakhir Grup F Liga Champions 2022-2023. Pertandingan ini dijadwalkan kick-off pada Kamis 3 November 2022 jam 00.45 waktu Indonesia Barat. Celtic sudah dipastikan finish peringkat 4, sementara itu Madrid sudah pasti lolos ke babak 16 besar. Namun posisi sang juara bertahan di puncak grup F masih belum aman. Madrid saat ini memimpin grup F dengan 10 poin, diikuti RB Leipzig 9 poin, Shakhtar Donetsk dengan 6 poin, dan Celtic dengan 2 poin. Kemenangan atas Celtic yang sebelumnya sudah mereka taklukkan 3-0 di Skotlandia akan memastikan Madrid finish sebagai juara grup. Skenario lainnya adalah jika Leipzig yang akan main tandang kontra Shakhtar gagal meraih poin penuh. Di lain pihak, menang, imbang, atau kalah tak akan membuat Celtic beranjak dari posisi terbawah. Madrid selalu bisa mencetak gol di tiap laga dalam 18 laga yang sudah mereka mainkan di semua kompetisi musim ini. Madrid cuma mencatatkan 2 clean sheet dalam 10 laga terakhirnya di semua kompetisi. Madrid selalu kebobolan 1 gol dalam 5 laga kandang terakhirnya di semua kompetisi. Prediksi skor akhir, Real Madrid 3 dan 1 untuk Celtic. Real Madrid siapkan jurus merayu Gabriel Jesus. Petinggi Real Madrid dikabarkan siap melakukan upaya baru untuk striker Arsenal Gabriel Jesus. Real Madrid akan meluncurkan tawaran untuk Gabriel Jesus pada jendela transfer musim panas mendatang. Jesus dikait-kaitkan dengan Real Madrid musim panas lalu, namun mereka menarik diri karena masalah dengan paspornya. Menurut Goal, penyerang tengah itu ada dalam daftar pendek yang disusun oleh pelatih Los Blancos Carlo Ancelotti. Laporan yang sama mengklaim bahwa Ancelotti melihatnya sebagai pengganti yang sempurna dan calon penerus Karim Benzema di Real Madrid. Gabriel Jesus menjadi bukti pembelian sukses Arsenal. Ia digait dari Manchester City pada musim panas ini. Tak butuh waktu lama baginya beradaptasi dan nyetel dengan permainan Mikel Arteta. Jesus selalu bermain dalam 8 laga di Liga Inggris dan semua kompetisi. 5 gol menjadi bukti ia adalah mesin gol Arsenal saat ini. Ia juga sudah mengemas 7 assist yang membuatnya sebagai penyerang komplit. Real Madrid gagal mendaratkan Gabriel Jesus karena faktor paspor. Real Madrid memiliki maksimal 3 pemain non-Uni Eropa, yakni trio Brazil Vinicius Junior, Eder Militao, dan Rodrigo. Regulasi La Liga yang menyatakan bahwa klub tidak diperbolehkan untuk melebihi batas ini. Itu sebabnya Los Blancos batal mendatangkan Jesus. Jesus mulai tampil gemilang bersama Arsenal di pramusim. Ia mencetak 4 gol dalam banyak pertandingan termasuk 2 gol pada debutnya melawan Nuremberg dan 1 gol dalam kemenangan 4-0 atas Chelsea. Pemain berusia 25 tahun itu telah menandatangani kontrak 5 tahun di Stadion Emirates dalam kesepakatan yang diyakini bernilai sekitar 45 juta euro. Real Madrid sementara itu masih dianggap mencari penyerang lain setelah kehilangan Jesus, Kylian Mbappe, dan Erling Braut Haaland. Mengapa gol Rodrigo pada Real Madrid versus Girona dianulir? Real Madrid harus puas dengan 1 poin dalam pertandingan La Liga di Santiago Bernabeu kontra Girona pada Minggu 30 Oktober. Gol dari Vinicius Junior pada pertengahan babak kedua untuk Madrid dibalas tim tamu oleh penalti Christian Situani 10 menit sebelum akhir waktu normal. Los Blancos sempat merayakan gol dari Rodrigo Goes beberapa menit sebelum waktu normal berakhir. Namun, Mario Melero sebagai wasit mengambil keputusan untuk menganulir gol tersebut. Keputusan itu mengundang reaksi negatif di media sosial dari pendukung Real Madrid, dan sorakan juga terdengar jelas di dalam stadion. Keputusan tersebut dipandang kontroversial, tetapi sesuai dengan peraturan yang berlaku, gol tersebut dianulir akibat bola dari tendangan pertama Rodrigo berhasil dipegang oleh Paul Gazzaniga. Walau hanya pemegang bola dengan 1 tangan,
saat itu kiper sudah dianggap memiliki bola. Tindakan Rodrigo menendang bola membuat gol dianulir karena pemain lawan dilarang untuk merebut bola dengan kaki ketika kiper masih memiliki penguasaan terhadap bola. Penyebab Real Madrid gagal menang dalam 2 laga terakhir. Real Madrid tak terkalahkan dalam 15 laga pembuka musim ini, namun Madrid seperti kehabisan bensin karena dalam 2 laga terakhir gagal merengkuh kemenangan. Los Blancos sukses merengkuh 13 kemenangan dan 2 hasil imbang dari 15 pertandingan tersebut. Namun pada laga ke-16 Real Madrid kalah dengan skor 2-3 dari RB Leipzig pada fase grup Liga Champions. Setelah kekalahan itu, Madrid diharap bangkit ketika menjamu Girona pada pekan ke-12 La Liga, Minggu 30 Oktober 2022 malam waktu Indonesia Barat. Akan tetapi, pada laga yang digelar di Santiago Bernabeu, El Real harus puas dengan skor imbang 1-1. Real Madrid unggul lewat gol Vinicius Junior pada menit ke-70. Lalu Girona membalas dari eksekusi penalti Christian Stuani pada menit ke-80. Real Madrid punya jadwal yang sangat padat, mereka harus memainkan laga La Liga dan Liga Champions secara beruntun. Belum lagi jadwal bersama timnas yang harus dijalani sebagian besar pemain Real Madrid. Kami tidak berada pada level yang kami tunjukkan musim lalu karena beberapa alasan. Kami punya pemain cedera yang sembuh, akan tetapi belum banyak bermain. Toni Kroos, Luka Modric, Rodrigo, Fede Valverde, Aurelien Tchouameni yang absen. Kami punya banyak sekali jadwal pertandingan. Ini adalah mantra sulit yang belum begitu mempengaruhi kami. Pada Rabu melawan Celtic di Liga Champions, kami bisa finish di puncak fase grup. Semua masih dalam kendali. Pemain Real Madrid tidak punya banyak waktu untuk recovery. Jadwal sangat padat. Menurut Ancelotti, pada level ini Real Madrid bukan hanya lelah secara fisik, akan tetapi juga mental.